Sepertinya ini ada white ringnya ya sahabatku. Tapi bentuknya belum yang sempurna-sempurna amat sih ya. Ini sebagian besar lubangnya jadi hilang, jadi matanya jadi sipit seperti aku. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku kembali membuat donat. Jadi kemarin aku sudah posting video membuat donat, tapi banyak banget yang kasih aku feedback yang baik. Kenapa donatnya nggak ada white ring? Jujur ya sahabatku, aku ini bukan tukang donat, bukan bakers. Aku hanya seorang chef abal-abal. Jadi aku bikin donat ya jarang-jarang, hasilnya ya masih bagus kalau dia nggak bantet. Nah, daripada kita menyesali donat yang kemarin, mendingan kita bikin ulang. Apakah hari ini kita berhasil membuat donat yang ada white ringnya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal berbagi resep dengan sepenuh hati. Bahan-bahannya ini ada terigu protein tinggi 300 gram. Kemudian ada terigu protein sedang 180 gram. Lalu ada tepung maizena 20 gram. Kalau tidak mau kasih maizena, berarti tepung pro sedangnya jadi 200 gram. Kemudian ada susu bubuk, ini 40 gram. Lalu ada gula pasir 75 gram. Kemudian ada yeast 6 gram. Lalu ada bread improver 1,5 gram. Ini rahasia supaya donatnya tuh lebih ringan dan lebih fluffy. Kita aduk rata dulu. Jadi ini wajib banget dilakukan ya sahabatku sebelum kita memasukkan bahan-bahan yang lain. Bahan keringnya ini wajib banget diaduk-aduk dulu kayak gini. Sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya aku masukkan telur. Ini telurnya putihnya 70 gram dan kuningnya 50 gram. Jadi ini 2 butir lebih gitu ya telurnya sahabatku. 2 butir telur utuh dan kuningnya lebih sedikit gitulah. Hampir lupa. Ini ada vanilla ekstrak. Pakein vanilla ekstrak supaya donatnya lebih harum. Sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak vanilla ekstraknya. Kemudian ini ada susu cair. Susu cair kondisinya dingin ya sahabatku, sebanyak 180 gram. Kita aduk. Masukkan lagi. Habiskan aja. Jadi dia kayak yang masih kering gitu, nggak apa-apa ya sahabatku. Jangan ditambah lagi dengan susu atau liquid. Kita masukkan margarin. Jadi kalau bikin donat ini nggak boleh kebanyakan liquidnya. Harus sesuai dengan takaran. Karena kalau kebanyakan nanti dia bakal lengket adonannya. Nggak bisa di rounding katanya. Nggak bisa dibulet-buletin gitu sahabatku. Kita aduk lagi. Terakhir kita masukkan garam. Garamnya paling terakhir ya sahabatku. Kalau tidak nanti donatnya bakal bantet. Dan katanya ngaduknya mesti maju mundur kayak gini ya sahabatku. Oh ya sahabatku, aku hampir lupa. Tadi aku aduknya pakai hand mixer dari Idealife. Ini bandel ya dianya sahabatku, bisa ngaduk bahan sebanyak ini. Tuh ya. Ini tipenya IL221B. Kita taruhin sedikit minyak di atas meja dapur ini supaya dia tidak menempel. Lalu kita akan ulen. Ulennya cukup dibolak-balik gini aja ya sahabatku. Nggak usah dibanting-banting. Ini dia belum kalis, jadi dia nempel di meja kerja. Nanti kalau dia udah kalis, dia nggak akan nempel. Lihat sahabatku, adonannya sudah cakep ya. Kita akan lanjut lagi. Dibulat-bulatkan seperti ini.
Tuh, adonannya mulus ya sahabatku. Ini sudah hampir kalis. Kita bulat-bulatkan sedikit lagi. Selanjutnya kita akan potong adonan ini dan akan kita timbang. Kita akan potong-potong adonan ini. Katanya adonan tuh nggak boleh dicubit-cubit ya sahabatku. Nanti adonannya marah kalau dicubit-cubit. Kita akan timbang satu buahnya. Weh, langsung 50 gram sahabatku. Emangnya tangan aku ini sudah segitu jagonya. Sombong amat. Dan kita akan sisihkan dulu. Semuanya akan kita timbang. Masing-masing per buahnya seberat 50 gram. Kalau kelebihan digunting aja katanya. Jangan ditarik-tarik adonannya, supaya nanti donatnya akan jadi cakep. Kita akan timbang sampai semuanya selesai ya sahabatku. Timbangannya wajib sama besar ya sahabatku. Nggak boleh ada yang besar, ada yang kecil. Karena nanti kalau buat dijual nanti akan dikomplain sama pelanggan. Selanjutnya adonannya akan kita bulat-bulatkan. Cara bulat-bulatinnya tuh ada dua macam. Bisa dengan cara seperti ini, dimasuk-masukin ke bagian dalam kayak gini. Ini adalah cara untuk yang masih pemula. Misalnya kalau kalian belum mengerti cara untuk bulet-buletin dengan sebutan rounding, kalian bisa menggunakan cara koboi seperti ini. Jadi menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, ini bisa digunakan. Yang penting dia sudah bundar. Dan kita proofingnya tuh bagian yang licinnya di atas. Kita taruh di box proofing seperti ini. Kalau kalian sedikit lebih jago, bisa dengan cara seperti ini. Ini namanya rounding. Seperti ini ya sahabatku. Jadi dia licin dan membulat. Kita lakukan sampai dengan selesai sesuai dengan urutan ya sahabatku. Jadi yang pertama ditimbang, dia harus di rounding sesuai dengan urutannya. Cakep kan sahabatku? Sahabatku juga bisa menggunakan metode menghitung waktu roundingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali putar dia sudah licin seperti ini. Dan ini akan kita tutup. Kita akan proofing selama 15 menit. Selanjutnya kita mau susun tatakan donat. Ini kartonnya aku beli di toko bahan kue ya sahabatku. Kita akan susun seperti ini. Dan ini bisa digunakan berkali-kali. Yang penting jangan kena air. Di atas tatakan donat ini kita taburkan tepung terigu. Kita taburnya pakai ayak ya sahabatku, supaya dia merata. Kemudian kita akan cetak adonan yang sudah kita proofing. Ini sudah lebih dari 15 menit ya sahabatku aku proofingnya. Sudah 20 menit sih tepatnya. Dan ini akan kita taburkan sedikit terigu. Kemudian akan kita taruh di cetakan ini. Kemudian kita akan cetak di atas kertas donat ini. Kita tekan. Kita tekan di ring donat ini. Kemudian ini akan kita bolongin. Seperti ini. Lalu kita taburkan sedikit tepung terigu di atasnya. Kalau kalian punya cetakan donat yang dari kayu atau yang dari aluminium juga boleh ya sahabatku. Ini aku nggak punya, jadi aku gunakan pipa peralon. Ini cetakannya aku bikin sendiri sahabatku. Kita beri sedikit tepung supaya dia tetap lembab. Seandainya di bagian bawahnya ini ada kayak cacat gitu, ini bisa diakalin ya sahabatku. Maksudnya permukaannya kurang licin, kita balikin aja dia ke atas kayak gini. Kemudian kita tekan.
Seperti ini. Kemudian yang ada cacat kurang rapi kita buang. Jadi donatnya tetap rapi ya sahabatku. Sudah selesai kita mencetak donatnya. Semoga donat kali ini hasilnya lebih bagus dibanding dengan yang kemarin ya sahabatku. Dan donatnya ini akan kita istirahatkan selama 1 jam 20 menit. Sekarang kita mau panaskan minyak. Untuk suhu yang lebih stabil, kita juga bisa menggunakan penggorengan listrik seperti ini ya sahabatku. Ini canggih banget, suhunya bisa diatur. Dan ini gampang banget dibersihinnya. Ini tinggal dibongkar pasang aja. Ini potnya. Potnya ini sudah di coating dengan sangat tebal, bahannya juga sangat kuat. Pemanasnya tinggal kita taruh aja seperti ini. Dan tinggal kita tuangkan minyak. Jadi kalau menggoreng pakai ini kita nggak khawatir suhunya nggak stabil sahabatku. Dan ini adalah donat yang sudah diistirahatkan selama 1 jam 20 menit. Total diistirahatkan sudah 1 jam 40 menit ya, termasuk yang 20 menit pertama tadi. Kita mau cek-cek minyaknya dulu. Sudah berapa panasnya? Ini sudah sekitar 160 ya sahabatku. Artinya sudah boleh untuk dimasukkan. Lihat sahabatku, donatnya sudah mengembang sempurna ya. Tapi apakah ini ada white ringnya atau bakal jadi ring emas? Kita lihat sama-sama yuk. Oh iya sahabatku, cara menggorengnya yang bagian atas dikebawahin ya. Seperti ini. Jangan lupa sambil diintip apakah dia sudah menguning atau sudah golden brown. Kita balik. Sepertinya ini ada white ringnya ya sahabatku. Tapi bentuknya belum yang sempurna-sempurna amat sih ya. Ini sebagian besar lubangnya jadi hilang. Jadi matanya jadi sipit seperti aku. Kita mau angkat. Lihat. Ada kan white ringnya? Cakep kan sahabatku donatnya? Kita mau nyalakan dulu penggorengan listriknya. Dan kita menggunakan suhu 160 derajat Celcius. Dan buat kalian yang kepengen menggoreng dengan praktis, nggak takut overheat, pakai aja ini ya. Penggorengan yang canggih, DM4001. Kita mau tes suhu ya sahabatku, apakah sesuai dengan yang ada di mesinnya. Tuh, betul ya sahabatku, mesinnya ini canggih sekali ya. Jadi aku setnya di 160 derajat, dia berada di 158 sampai 160 derajat. Tuh, mantap ya. Kita coba goreng lagi. Lihat sahabatku, warnanya sama ya semuanya. Jadi dia nggak bakalan overcook, nggak bakalan ada yang lebih gosong. Karena suhunya sama. Jadi nggak naik turun suhunya nih sahabatku. Sudah diatur secara teknologi yang canggih. Kita mau angkat. Lihat, ini gendut-gendut kayak kue bola sahabatku. Walaupun lubangnya nyaris hilang, nggak apa-apa ya sahabatku. Yang penting white ringnya berhasil. Kalau sudah selesai digunakan, heatnya ini bisa diangkat ya sahabatku, heaternya. Dan kemudian ini langsung aja ditusuk seperti ini. Jadi minyaknya tetap bersih, aman dari serangga, aman dari tikus. Wow. Selanjutnya kita mau membuat toppingnya. Salah satu toppingnya ini aku menggunakan kacang tanah sangrai. Kita mau brus dulu kacang tanahnya. Jadi buat kalian yang pengen kacang tanahnya agak kasar kayak gini, kita gunakan botol seperti ini ya sahabatku.
Aku sering menggerus kacang tanah ini waktu zaman dulu masih suka bantu mama aku jualan martabak, sahabatku. Jadi kalau digerus pakai kayak gini, dia nggak terlalu hancur gitu ya. Dia masih yang gede-gede potongan kacang tanahnya. Dan ini adalah selai coklat, sahabatku. Kita mau pasang selai coklat dulu ya. Jadi ini adalah selai coklat yang aku beli yang udah botolan gitu ya, sahabatku. Jadi biar nggak repot-repot masak selai, kita beli aja yang udah tinggal dipakai gitu. Kemudian akan kita taburkan dengan kacang tanah yang sudah kita grill tadi. Kok di grill? Yang sudah kita gerus. Keren kan, sahabatku? Kita akan taruh di piring. Selain menggunakan selai coklat, aku juga gunakan glaze. Lagi-lagi ini glaze-nya aku beli jadi ya, sahabatku. Nah, glaze-nya ini harus kita masak ya, seperti ini. Jadi masaknya tuh di atas air panas supaya dia teremosi dengan baik, dan nanti pada waktu di coating dia menempel sempurna dan tidak meleleh. Ternyata aku belum terlalu sakit, sahabatku, dan aku lupa bahwa aku punya handle wok yang keren banget dari Idea Life juga. Nah, seperti ini sudah cukup panas. Kita angkat. Selain yang rasa susu vanila, aku juga gunakan yang rasa taro. Ini rasa taro namanya, sahabatku. Jadi dua-duanya kita matengin dulu ya. Sepertinya sudah cukup mateng. Kita angkat dan kita akan matikan kompor. Langsung saja kita cemplungkan ke dalam glaze. Agak dalam kita masukinnya seperti ini. Seperti ini ya, sahabatku. Bisa juga kita hias seperti ini. Wow. Cantik kan, sahabatku? Selanjutnya kita akan glaze yang warna taro. Kemudian di atasnya kita bisa tambahkan sedikit mesis warna taro juga. Sesuaikan dengan selera ya, sahabatku. Boleh polosan aja kalau kamu suka yang original. Kalau yang ini kita mau bikin rasa martabak, sahabatku. Memang ada ya donat rasa martabak? Ya ada lah. Kan suka-suka. Martabak 3 rasa, Bang. Oke, kita buatkan. Yang pasti brand martabak Joko belum ada yang jual model beginian, sahabatku. Ada lagi varian yang lain, sahabatku. Ini bocil-bocil pasti suka. Wow. Cantik kan? Dan seperti ini jadinya. Ada berbagai varian dan rasa. Terlihat cantik kan? Nggak kalah dong dengan donatnya Joko. Wow. Sahabatku, seperti ini jadi donatnya. Jadinya banyak dan bagus-bagus. Sudah aku hias dengan aneka topping. Walaupun ini hasilnya tentunya tidak sebagus toko kue yang mahal-mahal itu ya. Karena mereka tuh kan sudah setiap hari membuat kue, setiap hari menghias kue. Lah kalau aku tuh kan tumben-tumben aja gitu ya. Jadi kalau kurang rapi mohon dimaafkan. Dan sebelum aku mencicipi donatnya ini, ada beberapa hal yang harus kalian catat. Pertama, waktu yang proofing pertama itu aku agak overproofing. Sehingga ketika aku cetak dia di ring, dia jadi kayak yang udah terlalu berudara itunya, adonannya gitu ya. Sehingga ada beberapa yang dia jadinya seperti ini nih, sahabatku. Tuh ya, dia kayak melepuh gitu ya, kayak kulit melepuh, kayak ada gembung keluar gitu. Itu akibat dari kelamaan di proofing yang pertama. Jadi proofing pertama itu
sekitar 15 menit udah cukup ya, supaya dia tidak, ketika ditekan tuh dia nggak yang udaranya yang kebanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan aku lagi, aku tidak mempunyai cetakan donat. Jadi aku menggunakan pipa pralon 2 inch yang aku potong barusan. Seperti ini pralonnya. Jadi ketika ditekan, dia ini lentur sahabatku. Dia nggak kokoh gitu ya. Jadi alhasil donatnya ini bentuknya ada yang bundar, ada yang oval. Dan aku cukup happy kali ini karena donatnya ini sudah sesuai dengan permintaan kalian, yaitu harus ada white ringnya. Dan dia ngembangnya cukup bagus, gendut-gendut, hanya saja sebagian lubangnya nyaris nggak ada. Ping! Ya, nggak ada lubang lagi dia sahabatku. Kalau dulu mata aku sekecil ini, sekarang mata aku udah rada gede ya. Oke, nah sekarang kita mau kasih lihat dulu dalamnya seperti apa. Pakai sarung tangan dulu deh. Kita lihat ya. Simsalabim prok prok prok. Wow. Jadi yang pasti ini mekar sempurna ya sahabatku. Kita mau pencet lagi. Gitu ya sahabatku. Ini cakep banget sih kalau adonannya. Minus poinnya lubangnya tidak kelihatan. Cakepnya sudah ada white ringnya. Apalagi kekurangannya nanti tolong dikasih tahu aku ya di kolom komentar. Jadi buat kalian yang mau komen kasih feedback silakan ya, nggak usah khawatir. Karena feedback yang baik itu akan membangun dan semua teman-teman penonton sahabat kita akan mendapatkan ilmu baru. Ya, semoga kalian bisa jualan. Dan sekarang kita akan makan. Ini aku makan yang plainnya dulu ya, yang tanpa topping apapun. Donatnya lembut, nggak seret di kerongkongan ya sahabatku. Ini enak dan wangi. Karena aku pakein vanilla extra. Ini aromanya enak banget. Pakai secangkir teh. Dan walaupun ini beraneka ragam topping yang lezat-lezat, sejujurnya aku tidak terlalu suka, apalagi yang terlalu banyak gula. Karena aku capek olahraganya ya sahabatku. Jadi aku cukup makan yang nggak pakai topping aja ya. Yang pakai topping buat kameramen aja deh, biar kameramennya tambah manis. Tapi tanpa gula aja nih udah enak banget. Enak banget sahabatku. Makan donat tanpa gula dengan secangkir teh pahit, nggak pakai gula juga. Yang gula-gula buat yang mau-mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Semoga kalian bisa membuatnya dan semoga bisa dijadikan ide jualan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, sahabatku, subscribe ya. Subscribe. Ini ada yang menarik perhatian aku lagi. Makanan khas Bangka. Bu Pisan. Kita lihat pau nih, Ji. Aku suka lempernya. Jadi dari berapa macam tuh? Ya 3 macam kue-kuean yang aku ambil. Ini aku suka sama lapis gula arennya. Yang juara 3-nya yang kumbu tadi. Tapi mungkin kalau dipanasin kumbunya bakal enak. Enak banget. Secangkir kopi pahit.